Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kan permasalahannya adalah mencari Z alfa ya. Tadi kan kita mempertanyakan ini ya. Nah, data kritisnya adalah Z kurang dari min Z 0,05. Ya, nah ini berapa nih ya? Ini berapa nih? Lihat di tabel tadi ya. Di tabel tadi. Tabelnya nih ya. Nah, alfanya kan 0,05 ya. Alfa 0,05. Nah, kita lihatnya jangan yang ini. Karena yang ini kan alfanya dibagi 2. Nah, lihatnya yang ini nih. 1,64 ya. Nah, jadi ini 1,64. Ya. Nah, ini kriteria penolakan ya. Nah, kemudian apa namanya itu? Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung Z. Ini masih sama ya, masih sama. Dapat min 7 ya. Ternyata kurang dari 1,64, kurang dari min 1,64 ya. Nah, karena kurang dari min 1,64 ya, menurut kriteria penolakan ini, maka kita menolak H0 ya. Nah, sehingga kita katakan bahwa cukup bukti untuk ya, cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata ini kurang dari 10 juta. Jadi cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata pendapatan bulanan penduduk itu kurang dari 10 juta rupiah. Kesimpulannya. Ya. Jadi ketika H0 ditolak, maka H1 diterima. Ini kan H1-nya kurang dari 10 juta. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Bagaimana pengujian hipotesis dilakukan. Ya. Nah, jika kita berhasil menolak H0, ya, maka kita katakan bahwa uji tersebut signifikan. Ya. Nah, jadi hasil uji hipotesis itu bisa dua kemungkinan. Bisa kita menolak H0, bisa menerima H0. Nah, ketika kita berhasil menolak H0, maka kita katakan uji itu signifikan. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita gagal menolak H0, maka uji itu tidak signifikan. Di sini uji ini signifikan, ya. Hasilnya ini ya. Contoh kedua ini maupun contoh 1
ya. 1 juga sama, ya. Uji ini signifikan. Karena kita berhasil menolak nol. Ya. Nah, kita cukup yakin. Kita cukup yakin dalam penolakan ini. Ya. Karena peluang salahnya kecil, yaitu 5%. Ya. Nah, kita cukup yakin di dalam menolak ini. Ya. Kita cukup yakin keputusan ini benar. Ya. Kita cukup yakin keputusan ini benar. Ya. Nah, karena peluang salahnya kecil, ya, yaitu 5%. Ya. Ini pun sama. Tentu juga sama. Nih, ya. Ya. Ujiannya signifikan. Ya. Kita cukup yakin dalam penolakan ini karena peluang salahnya kecil, yaitu 5%. Itu mengenai, di sini saya memperkenalkan istilah signifikan dan tidak signifikan. Ya. Jadi kalau kita berhasil menolak nol, kita katakan uji itu signifikan. Kalau kita gagal menolak nol, kita katakan bahwa uji itu tidak signifikan. Ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu atau tidak nih? Sebelum saya lanjutkan dengan contoh yang lain. Ada pertanyaan? Oke, ya. Nah, saya mau bahas yang ada di website ya. Nah, ini. Nah ini pakai gambar ya, mungkin akan lebih mudah nih kalau pakai gambar penjelasannya. Ya. Ya. Lihat ya. Nah, lamanya waktu menunggu di suatu restoran berdistribusi normal dengan rata-rata 5 menit dengan simpan waktu 2 menit. Nah, ini mirip dengan pernyataan tadi yang lurah ya. Nah, ini yang akan menjadi H0-nya ini ya. Kita menjadi H0-nya nanti. Ya. Ini mirip dengan pernyataan lurah tadi, ada satu statement yang harus kita uji. Ya. Jadi statement yang diuji adalah lamanya waktu menunggu di satu restoran. Ya. Katanya berdistribusi normal dengan rata-rata 5 menit dan simpan waktu 2 menit. Ya. Kemudian belakangan ini timbul keluhan pelanggan bahwa waktu menunggu sudah melebihi 5 menit. Sudah melebihi 5 menit. Itu statementnya. Kalau tadi kan di soal sebelumnya rata-rata pendapatan kurang dari 10 juta. Kalau yang tadi ya, kalau yang ini waktu menunggu melebihi 5 menit. Ya. Untuk memeriksa dugaan itu diambillah 25 pelanggan sebagai sampel ya, dan diukurlah lama waktu menunggu mereka. Nah, ternyata rata-rata sampel 5,72 menit. Ya. Nah, kemudian pada taraf nyata 5%, dapatkah disimpulkan bahwa rata-rata lama waktu menunggu lebih dari 5 menit. Ya. Nah, kita susun H0, H1-nya dan sebagainya. Ya. Nah, H0-nya ini rata-rata 5 menit. Ya. Nah, dari mana? Ini ada statement dari si pemilik restoran mungkin ya. Ini statement dari pemilik restoran. Ya, bisa jadi begitu. Ya. Nah, H1-nya lebih dari 5 menit. Ya. Dapatnya dari mana? Ya. Coba pertanyaan saya. Dapatnya dari angka ini, dari 5,72 menit, apakah dapatnya dari yang ini? Apakah dari ini? Coba. Kan tadi langkah demi langkahnya begini. H0-nya ini. Itu langkah pertama. Ya. Langkah kedua kan menentukan H1. Ya. Nah, di saat menentukan H1 ini, kan ada 3 kemungkinan tandanya. Bisa sama dengan, ya. Untuk H1 ini bisa tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, sekarang di sini dituliskan rata-rata lebih dari 5 menit. Apakah ini, ya, kita menuliskan ini disimpulkannya dari mana? Dari 5,72 ini atau dari yang ini? Dari pertanyaan soal. Coba. Coba bisa jawab. Dari pertanyaan soalnya, Pak. Ya, betul Rika. Ya, Rika betul. Dari
pernyataan soalnya. Ya, kenapa begitu? Nah, tadi kan saya sudah ceritakan ya, bahwa di sini kan kita membuat kriteria dulu, baru sampling dilakukan. Nih lihat nih kan. Tadi nih, lihat. Kita buat kriteria ya, samplingnya belum dilakukan. Nah, ini kan yang terjadi pada uji hipotesis statistik. Ya, jadi kita buat kriteria dulu, baru sampling kemudian dilakukan. Nah, sedangkan di sini ini kan 5,72-nya itu kan sudah sesudah sampling ketahuannya. Mana ya tadi? Yang ini tadi. Nah, ya. Ini kan yang 5,72 ini kan setelah sampling dilakukan. Jadi sebetulnya dalam praktek pada tahap ini samplingnya belum dilakukan, sehingga kita nggak tahu hasil samplingnya seperti apa. Ya, makanya ini disimpulkannya dari pertanyaan soalnya. Nih lihat nih. Ya. Pada ternyata 0,05 dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama waktu menunggu lebih dari 5 menit. Nah, di sini kita pasang lebih besar. Ya. Nah, itu sebagian siswa itu salah ya dalam mengerjakan soal-soal mengenai ini terjebak ya. Jadi dia menggunakan acuan ini nih. Ini nggak bisa jadi acuan. Ya. Ini jangan jadi acuan untuk K1 ya. Sekali lagi hasil sampling tidak boleh dijadikan acuan untuk K1 ya. Kalau dalam praktek ini belakangan. Hasil ini ketahuannya belakangan ya. Nah, kita buat K1-nya. Nah, ini langkah 1, ini langkah 2. Langkah 3. Nah, ini kan diketahui ya nih 5% kan. Nah, ini langkah 3 ya. Langkah 3. Nah, baru langkah 4 ya. Langkah 4 itu adalah apa? Memilih statistik uji. Ya, langkah 4. Memilih statistik uji yang sesuai dan tentukan daerah kritisnya. Nah, statistik ujinya yang mana? Nah, di soal ini ya, diketahui normal populasinya ya. Kemudian simbol baku populasi diketahui 2 menit ya. Sehingga kita pakai yang pertama ini nih. Ya, kita pakai statistik uji yang ini nih, yang pertama ya. Karena populasinya normal dan simpanan baku diketahui, simpanan baku populasi diketahui ya. Nah, sehingga kita apa namanya itu pakai statistik uji yang ini. Nah, daerah kritisnya apa? Z lebih dari Z 0,0 Z lebih besar dari Z 0,05. Tahu dari mana? Ini. Nih, kan H1-nya lebih besar karena yang dipakainya. Nah, daerah kritisnya adalah Z lebih dari Z alfa. Alfanya itu kan 0,05. Jadi ini adalah Z lebih dari 0,05. Z lebih dari Z 0,05. Nah, berapa ini Z 0,05? Lihat di tabel. Tabel lihat. Alfanya kan 0,05. Nah, lihatnya jangan yang 1,96. Lihatnya ini. Karena ini Z alfa kan. Z alfa. Nah, Z alfa nih kan. Nah, jadi 1,64 ya. Nah, baru digambar. Nah, ini gambarnya nih ya. Nah, kalau pakai gambar lebih gampang nih memahaminya. Nah, jadi yang diberikan warna hijau itu daerah penolakan ya. Nah, yang warna hijau ini adalah daerah penolakan. Kalau lebih dari 1,64 Z-nya. Nah, yang daerah putih daerah penerimaan ya. Nah, itu langkah 4. Nah, langkah 5 kita kita gunakan hasil sampling ya. Hasil sampling tadi kan rata-ratanya 5,72 hasil sampling ini kan. Nah, ini 5,72 ya. Nah, rata-rata sampel dikurangi dugaan rata-rata populasi dibagi simpanan baku populasi dibagi akar ukuran sampel. 25 ini kan ukuran sampelnya ya, 25 sampel. Nah, ini ya. Nah, didapatkan 1,8 ya. 1,8. Nah, 1,8 itu jatuhnya di mana? Nih, ya, 1,8 ini jatuhnya di daerah penolakan ya. Jatuhnya di daerah penolakan. Sehingga kita tolak K0 ya. Jadi rata-rata lamanya waktu menunggu di rest tersebut secara signifikan lebih dari 5 menit. Itu. Ya. Nah, kalau pakai gambar lebih gampang sebenarnya. Nah,
Jadi dalam uji hipotesis itu kita membuat kriteria dulu, ya, yaitu kriteria penolakan, baru dilakukan sampling. Ya. Nah, nanti dia hasil samplingnya jatuhnya di daerah penolakan atau daerah penerimaan. Ya, kalau jatuhnya di daerah penolakan, ya kita tolak H0. Ya. Tapi kalau jatuhnya di daerah penerimaan, kita jangan menolak H0. Ya. Seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan untuk contoh yang ini? Apakah ada contoh? Ada pertanyaan untuk contoh yang ini? Oke. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat contoh berikutnya. Ya. Lihat contoh berikutnya. Sebentar, saya perlu dulu download tabel satu lagi, tabel T. Ya. Jadi kalian perlu juga download tabel T. Itu bisa di-download di apa nama itu dari website ya. Tabel T. Oke. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya. Nah ini ya. Lihat. Dari satu survei disimpulkan bahwa rata-rata lamanya tidur orang dewasa di suatu negara itu 7 jam per hari. Ya. Kemudian terdapat dugaan bahwa rata-rata lamanya mahasiswa yang masih tidur di negara tersebut ya, kurang dari 7 jam per hari. Ya. Itu dugaannya. Ya. Nah, kemudian diambillah sampel acak 16 orang mahasiswa. Dan dari sampel tersebut diperoleh rata-rata 6,8 jam dengan simpanan baku 1 jam. Pada taraf nyata 0,01 dapatlah disimpulkan bahwa rata-rata lamanya tidur mahasiswa kurang dari 7 jam sehari. Anggaplah lama tidur orang dewasa di negara tersebut disebut normal. Ya. Nah, coba kita kerjakan langkah demi langkah. Ya. Langkah pertama apa? Tadi sebentar Rika sudah menjawab, sudah dapat skor belum? Tadi Rika terakhir menjawab yang sebenarnya hampir lupa nih. Bentar. Mendapat skor 2. Oke, coba kita kerjakan ya. Soalnya. Nah, pertama apa? Menuliskan H0 ya. Nah, H0 itu statement yang mau kita uji di sini ya. Yaitu bahwa rata-rata lamanya tidur orang dewasa itu 7 jam per hari. Nah, ini H0. Ya. Nah, H1-nya apa? Nah, H1 bisa disimpulkan dari sini nih. Ya. Dapatkah disimpulkan bahwa rata-rata lamanya tidur mahasiswa kurang dari 7 jam sehari? Nah, kurang dari 7 jam. Jangan dari hasil ini, awas. Jangan dari 0,8 nyimpulkannya. Tapi dari sini nih. Kurang dari 7 jam sehari. Nah, ini. Ya, langkah satunya. Langkah 3, menentukan alfa 0,01. Ini diketahui. 0,01. Ya. Langkah 4. Langkah 4 itu apa? Memilih statistik uji dan menentukan daerah kritis. Nah, coba kita pilih statistik ujinya. Ya. Di sini kita pilih statistik uji yang kedua. Ini nih yang kita pilih. Ini nih, T. Ya, kita pakai yang T. Mengapa? Kenapa kita pilih yang T? Nah, yang T ini digunakan jika simpangan baku populasi tidak diketahui dan populasinya normal. Ya, jadi T ini dipakai kalau simpangan baku populasi tidak diketahui, kemudian juga diketahui bahwa populasinya normal. Soal ini bagaimana? Kita lihat soalnya. Ya. Nah, di soal ini diketahui populasinya normal. Nih, populasinya normal. Nah, kemudian simpan bakunya, simpan baku populasi nggak diketahui. Coba, ya. Di sini kan nggak ada informasi mengenai simpan baku populasi. Ya, ini adanya rata-rata. Ya. Nah, yang 1 jam ini apa? Ini adalah simpan baku sampel. Ya, coba baca nih. Diambillah sampel acak 16 orang mahasiswa dan dari sampel itu diperoleh rata-rata 6,8 jam dengan simpan baku 1 jam. Nah, jadi yang 1 jam ini
adalah simpan baku yang 16 orang ini. Ya. Simpan baku 1 jam ini berlaku untuk 16 orang ini sebagai sampel. Ya. Nah, sehingga di sini simpan baku populasi tidak diketahui. Ya. Tapi diketahuinya hasil sampling. Nah, jadi di sini kita gunakan rumus yang kedua, ya, rumus T. Ini. Ya. Nah, makanya di rumusnya ini ada S di sini kan, bukan sigma, tapi S. Ini, ya. Nah, baru kemudian apa namanya itu? Kita pilih yang ini, statistik ujinya. Darah kritisnya apa? Ya, darah kritisnya. Ya, darah kritisnya. Ini, ya. Nah, tandanya kan tadi yang kita pakai yang T kan, pakai yang T. Kemudian tandanya kurang dari. Nah, ini. Ya. Yang satunya kan kurang dari. Nah, T kurang dari min T alfa. Ya, jadi darah kritisnya adalah T kurang dari, nah nih, T kurang dari min T 0,01. Ya, T kurang dari min T alfa. Alfanya 0,01. Ya. Nah, berapa ini? Ya. Nah, nilai T ini diperoleh dari tabel, ya, dari tabel nilai kritis T. Nah, untuk melihat angka-angka di tabel ini, kita harus mengetahui dulu DF, degree of freedom. Ya. Nah, degree of freedom untuk uji ini rumusnya adalah N-1. Ini rumusnya. Ya. Untuk uji T, ya, untuk rata-rata, ya, uji rata-rata satu sampel, kita pakai ini rumusnya N-1. Ya, karena ukuran sampelnya 16, ya, dikurangi 1 jadi 15. Ya. DF-nya 15. Alfanya 0,01. Nah, kita lihat tabel T. Ya. Kita lihat tabel T. Ini bisa di-download juga nah, tabel ini. Ya, lihat. Nah, DF-nya tadi berapa? 15 kan? Nah, berarti kita lihatnya di barisnya ini nih. Ya. Ini kan ini DF nih, yang kolom pertama DF. Ya. DF-nya 15. Nah, nih, ya. Nah, alfanya berapa tadi? 0,01 kan? 0,01 berarti lihatnya yang ini nih. Ini 0,01. Nah, kita telusuri ke bawah, ya, sampai ketemu yang 15 ini nih. Tarik garis ke sini, ya. Kemudian tarik garis ke sini, ya, berpotongannya kemana? Berpotongannya di 2,602. Ya, 2,602. Nah, masukkan ke sini. Ya. Nah, jadi dari kritisnya T kurang dari min 2,602. Itu dari tabel. Nah, kalau digambar gini nih. Ya. Nah, nih. Ini batasnya min 2,602. Nah, yang hijau ini daerah penolakan. Ya. Daerah penolakan. Nah, kemudian kita hitung nilai T. Langkah 5. Ya. Ini hasil sampling 6,8. Ya. 16-nya ukuran sampel. Ini ukuran sampel 16. Satu ini simpan baku sampel. Ya. Nah, dapat min 0,08. Ya. Nah, min 0,8 itu jatuhnya di mana? Ya. Nah, jatuhnya di sini nih. Nah, nih. Jatuhnya di daerah penerimaan. Ya. Jatuhnya di daerah penerimaan. Sehingga kita tidak boleh menolak hipotesis 0. Ya. Nah, jadi di sini kita tidak boleh menolak K0. Ya. Jadi rata-rata lama waktu tidur mahasiswa tersebut tidak signifikan kurang dari 7 jam. Ya. Jadi walaupun hasilnya 6,8 jam, ya. Nah, jadi walaupun hasilnya 6,8 jam, tetap ini nggak boleh ditolak. Jadi buktinya tidak cukup untuk menolak ini. Jadi ini tidak boleh ditolak K0 ini. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan untuk contoh yang ini? Bisa dipahami? Ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, lanjut contoh 3. Ya. Nah, menurut satu penelitian,
peminum kopi di suatu negara minum kopi sebanyak rata-rata 3,1 cangkir per hari. Nah, itu statement ya yang mau diuji nanti. Nah, suatu sampel berukuran 35 menunjukkan rata-rata 3,4 cangkir per hari ya. Dengan simpanan baku 0,8 cangkir per hari. Ya. Nah, pada taraf nyata 0,05 dapatkah disimpulkan bahwa konsumsi kopi sesungguhnya berbeda dari hasil penelitian tersebut. Nah, coba ya, ini kita kerjakan ya. Kita kerjakan sama-sama pakai Microsoft Word ya ininya. Nah, ini saya mau screenshot tapi ini nggak muncul ininya sebentar. Oke, saya copy paste dulu soal ini. Coba kita kerjakan sama-sama nih. Ya. Kita copy. Soalnya nah, ini soalnya ya. Nih, coba. H0. Yang pertama ya H0-nya apa nih? Rata-rata sama dengan berapa? 3,1 Pak. 0,1. Oke. Siapa jawab tadi? Anjani Pak. Oke, betul ya. Nanti skor H1. Apakah tandanya lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan? Tidak sama dengan Pak. Ya, betul. Ya, tidak sama dengan. Taunya dari mana? Ya, ini nih. Berbeda dari hasil penelitian tersebut. Berarti berbeda dari 3,1. Ya. Nah, berbeda dari 3,1 itu kan bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Kita nggak tahu. Nah, makanya digunakan tanda tidak sama dengan. Ya. Nah, kemudian alfa. Ini langkah ketiga. Alfa yang diketahui berapa? 0,05. 0,05. Oke. Itu langkah 3. Langkah 4 apa? Langkah 4 itu adalah menentukan statistik uji. Ya. Coba. Apakah populasi diketahui normal? Populasi normal atau tidak? Tidak Pak. Tidak diketahui. Populasi tidak diketahui. Normal. Jadi normal enggaknya kita nggak tahu. Kalau simpanan baku populasi diketahui tidak? Tidak. Tidak Pak. Tidak. Ya. Nah, jadi situasinya ini populasi yang nggak diketahui normal, ya. Kemudian juga simpanan baku populasinya nggak diketahui. Nah, statistik apa yang kita pakai? Lihat kriteria ini. Ya. Nah ini. Ya. Yang pasti di sini apa namanya itu? Nah ini lihat ya. Ya. Simpanan baku populasi tidak diketahui. Ya, populasi tidak normal. Kemudian statistik ini dapat dipakai kalau ukuran sampelnya tidak kurang dari 30.
Nah, tapi silangan baku populasinya kan nggak diketahui. Ya, berarti kita nggak bisa pakai rumus yang ini. Ya. Nah, tapi kita pakai Z ini nih. Ya. Nah, ini silangan baku populasi tidak diketahui, ukuran sampel tidak kurang dari 30. Ya, jadi kita pakai statistik yang Z ini. Ya. Nah, selanjutnya kita gunakan ini di PDF. Ya. Jadi kita pakai yang Z ini, yang ketiga. Nah ini. Ya ini. Ya. Pakai yang ketiga. Karena simpanan baku populasi nggak diketahui, ya. Kemudian nggak juga diketahui normal. Jadi kita pakai yang ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu tentukan daerah kritis. Ya. Daerah kritisnya ini Z kurang dari min 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Ya, itu pakai tabel yang tadi. Ya, jangan lupa di sini Z alfanya dibagi 2. Ya, ini kan tandanya tidak sama dengan. Berarti alfanya dibagi 2. Ini kan. Nah ini nih. Tandanya tidak sama dengan. Nah, kita pakai ini daerah kritisnya. Alfanya harus dibagi 2. Ya. Nah, kemudian lihat di tabel. Ini dapat 1,96. Ya, 1,96. Nah ini ya. Nah, daerah kritisnya. Kalau digambar seperti ini. Kalau digambar. Nah, ini gambarnya. Ya, ada 2 daerah kritis. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Nah, kemudian kita hitung nilai Z-nya. Z-nya rata-rata sampel 3,4. Ya. Ukuran sampel 35. Simpanan baku sampel 0,8. Ya. Nah, dihitung dapat 2,22. Nah, 2,22 itu jatuhnya di sebelah kanannya ini, ya. 2,22 ini. Ya, jatuhnya di daerah penolakan. Ya. Di daerah penolakan. Sehingga kita tolak H0. Ketika H0 ditolak, H1 diterima. Ya. Jadi rata-rata banyaknya kopi yang diminum, minum kopi di negara itu secara signifikan berbeda dari 3,1 cangkir per hari. Ya. Itu kesimpulannya. Apakah ujiannya signifikan? Apakah ujiannya signifikan? Yang soal terakhir tadi. Tadi Anjani belum dapat skor lagi ya, Anjani. Ini mendapat skor 2. Apakah uji itu signifikan? Yang terakhir tadi. Coba. Di sini kita menolak hipotesis 0. Apakah uji itu signifikan? Signifikan, Pak. Ya, kenapa? Rika. Kenapa signifikan? Karena kita berhasil menolak H0. Ya, betul. Ya. Oke, Rika. Oke. Betul ya. Kalau kita berhasil menolak H0, maka uji itu dinamakan signifikan ya. Kita dapat skor 2. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah begini. Ya. Berapakah peluang kita salah di dalam menolak H0 tadi di soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir, soal ini kan kita menolak nih ya, kita menolak H0.
Berapakah besarnya peluang kita salah di dalam menolak ini? Berapa peluang kita salah menyimpulkan? Berapa peluangnya? Kan kita mungkin salah di dalam menyimpulkan ini. Kita mungkin salah di dalam menolak ini. Nah, tapi salahnya itu peluangnya berapa? Berapa peluang salahnya? Berapa peluang kita salah menolak kanun? 0,05 mungkin. Ya, betul ya. Peluang salahnya 5%. Sebenarnya yang ditunjukkan oleh alfa ini. Ini adalah peluang kita salah ya dalam menolak H0. Paulina ya, skor. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan dari semua yang dibahas tadi? Kita foto dulu sebentar ya. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita save dulu. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, di website ya, itu ada soal-soal ya. Kalau kalian buka sebentar, website itu, sebentar, kenapa nggak muncul lagi nih? Sebentar. Mana ya? Ya, nah kalau kalian buka website yang tadi ya, nah ini di bawahnya itu ada latihan soal. Ya. Ada latihan 1, ada latihan 2 ya. Nah, silakan kalian download soal-soal itu ya. Nah, ada satu soal yang ini. Nah, ini ya. Ini salah satu soal yang bisa muncul. Nah, kalian bisa coba misalnya ini ya. Nah, ini. Ya. Mengenai gaji pertama lulusan perguruan tinggi. Ya. Nah, ini coba kalau kalian punya waktu ya, kerjakan soal ini sebagai latihan ya untuk menguji